Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita yang menceritakan tentang wabah virus zombie, di mana di dalam film ini umat manusia akhirnya berhasil mengalahkan wabah zombie. Tetapi meski begitu, beberapa orang justru memanfaatkan keadaan tersebut dengan cara membangun pulau wisata yang berisi banyak zombie. Di sana, orang-orang bisa berlibur menikmati pemandangan sambil memburu para zombie, bahkan mereka juga diberikan pelatihan dalam menggunakan berbagai macam senjata. Lalu apa yang akan terjadi jika para zombie itu tiba-tiba berhasil melepaskan diri dan mulai menyerang para turis? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini berawal ketika para awak media mulai membicarakan tentang keberhasilan umat manusia dalam mengalahkan wabah mematikan bernama wabah kromosom, yaitu wabah virus zombie yang telah menewaskan lebih dari 2 miliar nyawa di seluruh dunia. Kejadian itu membuat orang-orang banyak yang mengalami trauma karena telah kehilangan teman, sahabat, bahkan keluarga mereka. Namun entah mengapa, seorang wanita bernama Valerie Wilton justru memanfaatkan keadaan itu dengan mengubah pulau miliknya menjadi pulau wisata zombie, di mana di sana orang-orang bisa membayar untuk menikmati pemandangan serta melakukan perburuan zombie. Setelah berjalan cukup lama, tiba-tiba para awak media kembali mendapatkan informasi bahwa pulau zombie itu kini sudah tidak aman lagi, sehingga mereka harus memindahkan kamp para pengungsi yang ada di dekat pulau zombie tersebut menuju ke tempat yang jauh lebih aman. Lalu film pun baru saja dimulai. 10 hari sebelum kejadian tersebut, seorang wanita bernama Melanie dan pacarnya yang bernama Lewis berencana pergi ke pulau wisata zombie untuk menghilangkan rasa trauma yang dialami oleh Melanie setelah ia kehilangan anggota keluarganya yang meninggal akibat terkena wabah virus zombie. Singkat cerita, setelah mereka berdua tiba di pantai yang terletak di dekat pulau zombie, mereka pun disuruh untuk menunggu kapalnya terlebih dahulu, dan tak hanya mereka berdua, beberapa orang lain juga berencana pergi ke pulau itu untuk melakukan beberapa hal seperti bisnis, liburan, bahkan ada yang ingin melampiaskan kemarahannya karena ia baru saja ditinggal pergi oleh calon suaminya. Sebelum berangkat, Melanie sempat melihat beberapa orang yang berasal dari negara lain sedang mengungsi karena mereka tak bisa kembali ke negara mereka yang saat ini masih dalam status berbahaya akibat beberapa zombie yang masih berkeliaran di sana. Tak lama kemudian, Melanie dan yang lain akhirnya berangkat menuju pulau wisata zombie dengan menggunakan sebuah kapal, dan ketika mereka tiba di pulau tersebut, mereka pun langsung disambut oleh para pelayan serta para staf keamanan yang akan membawa mereka menuju ke tempat penginapan. Layaknya tempat-tempat wisata mewah, setiap orang yang berlibur ke sana akan disuguhkan dengan pemandangan yang indah serta fasilitas mewah lainnya. Tetapi yang membuat tempat ini berbeda dari tempat wisata lain, yaitu mereka akan diberikan pelatihan dalam menggunakan berbagai macam senjata, karena tujuan utama mereka datang ke pulau ini yaitu untuk melakukan perburuan zombie. Awalnya, Melanie sempat merasa takut karena selama ini ia tak pernah memegang senjata sama sekali, tetapi dengan bantuan dan support dari sang kekasih, ia akhirnya bisa memberanikan diri untuk melatih ketajaman aim dalam menembak sasaran. Malamnya, sebelum pesta dimulai, sang pemilik pulau yaitu Valerie Wilton pun memberikan sebuah sambutan pada para turis yang sudah datang ke pulau miliknya. Dan di sana Valerie mengatakan bahwa alasan ia menciptakan wisata pulau zombie ini karena ia ingin memberikan suasana tempat wisata yang berbeda dengan tempat wisata lain. Dan tak hanya itu, ia juga ingin memberikan kesempatan pada orang-orang yang telah kehilangan keluarganya agar mereka bisa membalaskan dendam pada para zombie tersebut. Di tengah acara pesta itu, tanpa disadari, seorang wanita bernama Sadie diam-diam mencoba masuk ke dalam ruangan kontrol dan mencuri beberapa data. Lalu setelah selesai, ia pun pergi dari sana dengan tingkah laku yang sangat mencurigakan. Keesokan harinya, salah satu petugas akhirnya menemukan kesalahan yang terjadi pada sistem. Namun karena ia takut dimarahi oleh Valerie, ia pun tak ingin melaporkan hal itu dan memilih untuk memperbaiki sistemnya sendiri. Di sisi lain, ketika para turis selesai sarapan pagi, mereka disuruh untuk segera bersiap-siap dan masuk ke dalam mobil yang sudah disiapkan oleh para petugas, karena sebentar lagi mereka akan menikmati wisata utama yang ada di pulau tersebut, yaitu berburu para zombie.
Namun setelah para turis itu berangkat, entah mengapa sistem keamanan yang ada di sana mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan, yang mana hal itu membuat Valerie marah dan menyuruh si petugas untuk segera memperbaiki masalah tersebut, karena ia tak ingin mengecewakan para turis yang sedang berlibur di pulau miliknya. Sementara itu, di tengah perjalanan, para pemandu mencoba memperingatkan pada para turis tentang beberapa peraturan yang harus mereka taati. Salah satunya yaitu dilarang melewati pagar pembatas dan jika mereka bertemu dengan para zombie, mereka harus bisa menghindari air liurnya agar mereka tak terinfeksi oleh virus zombie. Beberapa turis kemudian dibawa menuju ke sebuah bangunan yang mirip dengan perumahan di mana di sana mereka bisa memburu para zombie itu sepuasnya dengan menggunakan senjata yang telah disiapkan oleh para petugas. Sementara itu, ketika Melanie dan yang lain tiba di atas bukit, mereka pun diberikan sebuah senjata laras panjang yang dilengkapi dengan scope alias kekeran agar mereka bisa menembaki para zombie dari jarak jauh. Dan dengan senang hati, dua remaja bernama Jack dan Alfie ini langsung menembaki para zombie tersebut. Tetapi tampaknya mereka berdua sangatlah noob karena mereka tak bisa menjatuhkan satu zombie sama sekali. Berbeda dengan Lewis dan pria bernama Archer ini, mereka berdua tampaknya cukup terampil dalam menggunakan senjata sehingga mereka bisa menjatuhkan beberapa zombie dengan sangat mudah tanpa perlu membuang-buang peluru mereka. Lalu saat Melanie mencoba memburu salah satu zombie, entah mengapa tiba-tiba ia merasa bahwa apa yang ia lakukan adalah hal yang salah, sehingga ia pun mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perburuan zombie tersebut. Singkat cerita, setelah selesai berburu, Melanie dan yang lain dibawa menuju ke sebuah perkemahan yang terletak di dataran yang aman dari para zombie, agar mereka bisa merasakan sensasi berkemah di tengah-tengah pulau yang dipenuhi oleh para zombie. Di sana, Jack dan Alfie sempat menggoda Sadie sambil mengatakan bahwa mereka datang ke sini karena mereka berhasil memenangkan turnamen game online yang berhadiah liburan ke Pulau Zombie. Tetapi tampaknya Sadie tak peduli sama sekali karena menurutnya Jack dan Alfie hanyalah bocah biasa. Sementara itu, di dalam pusat kontrol, Valerie akhirnya berhasil mendapatkan informasi bahwa ada seseorang tak dikenal yang telah mengakses komputer miliknya. Namun ketika sedang mengidentifikasi orang tersebut, tiba-tiba saja sistem yang ada di sana malah mengalami error hingga menyebabkan seluruh gerbang keamanannya terbuka. Hal itu membuat seluruh zombie yang ada di balik pagar mulai melepaskan diri dan menyebar ke seluruh tempat. Bahkan mereka juga mulai menyerang para turis yang masih berada di wilayah perburuan serta para karyawan yang ada di dalam penginapan. Ketika para zombie itu berhasil masuk ke dalam pusat kontrol, sistem keamanan yang ada di sana tiba-tiba mulai mengaktifkan sebuah protokol rahasia bernama Protokol Brimstone. Sementara Valerie yang terjebak di tengah kekacauan itu pun hanya bisa bersembunyi di dalam ruangan kerja miliknya. Di sisi lain, Melanie yang tak bisa tidur mencoba mengobrol dengan Sadie yang saat itu sedang duduk santuy di atas mobil sambil menikmati indahnya bintang di malam hari. Dan karena mereka berdua merasa bahwa mereka memiliki banyak kesamaan, mereka pun mulai menceritakan banyak hal seperti masa lalu mereka serta keluarga mereka masing-masing. Tanpa mereka sadari, tiba-tiba salah satu zombie mulai bergerak ke arah mereka, tetapi untungnya Archer datang tepat waktu dan berhasil menembak jatuh zombie itu. Lalu setelah melihat kejadian tersebut, si pemandu mencoba menyalakan senter untuk melihat keadaan sekitar. Dan saat mereka tahu bahwa mereka saat ini sedang dikepung oleh para zombie, mereka pun segera menembaki zombie-zombie itu. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya berhasil mengalahkan semua zombie yang mengepung mereka. Namun sayangnya mereka harus kehilangan Alfie karena ia tak sengaja tergigit oleh salah satu zombie. Keesokan harinya, setelah mereka memastikan bahwa keadaannya sudah aman, si pemandu yang bernama Nevins ini mengatakan bahwa seluruh sistem keamanan mati dan protokol Brimstone telah dijalankan, sehingga mereka harus segera mencari sebuah kapal karena dalam beberapa jam ke depan, seluruh pulau itu akan dihujani oleh bom milik Angkatan Udara. Ternyata protokol rahasia bernama Protokol Brimstone itu merupakan salah satu protokol keamanan yang telah dibuat oleh Valerie sebelumnya.
di mana jika keadaan di pulau itu mulai tak terkendali, maka pasukan angkatan udara akan datang dan mengebom seluruh pulau tersebut agar wabah virus zombie itu tak menyebar ke tempat-tempat yang lain. Sayangnya, akibat kerusakan yang terjadi di pusat kontrol, sistem yang ada di dalam mobil menjadi tak bisa menyala lagi, yang mana hal itu membuat mereka terpaksa harus berjalan kaki melewati perbukitan untuk menuju ke dermaga yang ada di dekat penginapan sebelum pasukan angkatan udara datang. Selama di tengah perjalanan, Lewis mengatakan bahwa kejadian ini membuat dirinya teringat dengan masa lalunya lagi, sehingga Melanie pun mencoba menenangkannya, sementara Sadie mencoba menghibur Jack yang terlihat sangat ketakutan karena ia baru saja kehilangan temannya. Tak lama kemudian, ketika Archer mendengar ada suara aneh, tiba-tiba mereka diserang oleh salah satu petugas keamanan yang kini telah berubah menjadi zombie, tetapi untungnya mereka berhasil mengalahkan zombie tersebut. Hal itu menjelaskan bahwa para zombie sepertinya sudah menyebar ke dalam penginapan, sehingga mereka harus lebih berhati-hati lagi, karena untuk bisa pergi ke dermaga, mereka harus melewati penginapan itu terlebih dahulu. Lalu saat mereka hendak melewati pagar pembatas, mereka kembali diserang oleh para zombie yang ada di sana, dan ketika mereka sedang melawan para zombie, tanpa disadari Nevin tak sengaja tergigit oleh zombie, yang mana hal itu membuat Lewis terpaksa harus menembaknya sebelum ia berubah menjadi zombie dan menyerang orang-orang yang lain. Melihat pacarnya tega menembak Nevin yang belum menjadi zombie, Melanie pun sempat marah dan tak ingin berbicara lagi dengan Lewis. Namun di sana Archer justru membenarkan perbuatan Lewis sambil mengatakan pada Melanie bahwa Lewis sebenarnya hanya ingin melindungi dirinya saja. Singkat cerita, ketika mereka hendak melewati wilayah perumahan yang digunakan untuk perburuan zombie sebelumnya, Archer tiba-tiba meminta semua orang untuk berhenti terlebih dahulu, lalu ia menyuruh Sadie untuk mengakui perbuatannya, karena ia sempat melihat Sadie yang menyelinap masuk ke dalam ruangan kontrol. Menyadari bahwa dirinya sudah terpojok, Sadie pun akhirnya mengaku bahwa dirinya merupakan salah satu aktivis kemanusiaan yang tak setuju dengan keberadaan zombie, dan alasan mengapa ia nekat mencuri data dari ruangan kontrol, yaitu karena ia ingin menutup pulau wisata tersebut agar tak ada lagi zombie yang tersisa di bumi ini. Meski begitu, Sadie tampaknya tak tahu bahwa di dalam flash disk miliknya terdapat sebuah virus yang bisa merusak sistem yang ada di ruangan kontrol, karena di sana ia hanya bertugas untuk mengambil data-data milik Valerie saja, yang nantinya akan mereka gunakan untuk menuntutnya di pengadilan. Kemudian saat mereka semua mulai memasuki perumahan, mereka mencoba melewati tempat itu dengan sangat hati-hati, berharap mereka tak memancing para zombie yang ada di sekitar sana. Namun sepertinya hal itu tidaklah mudah karena ternyata para zombie itu jauh lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Sayangnya ketika para zombie itu mulai menghampiri mereka, Jack dan Sadie malah berlari ke arah lain, yang mana hal itu justru membuat mereka berdua terpisah dari Melanie dan kawan-kawan. Bahkan mereka juga sempat dikejar oleh puluhan zombie. Lalu saat mereka mencoba melewati salah satu zombie yang sedang tidur, tiba-tiba zombie itu mulai terbangun dan langsung menyerang mereka, hingga membuat Sadie pun tergigit oleh zombie itu. Dan karena Sadie sudah tak punya banyak waktu lagi, ia akhirnya terpaksa memberikan flash disk miliknya pada Jack sambil menyuruhnya untuk segera pergi dari sana. Jack kemudian mencoba berlari sekencang-kencangnya karena ia kini sedang dikejar oleh banyak sekali zombie. Namun untungnya ia berhasil menyelamatkan diri setelah bertemu dengan Melanie dan yang lain yang langsung menutup pagarnya tepat sebelum para zombie itu datang. Singkat cerita, ketika mereka berempat mencoba masuk ke dalam gedung yang gelap untuk kabur dari kejaran para zombie, mereka sempat terjebak di dalam ruangan yang dipenuhi dengan pagar besi. Bahkan mereka juga sempat terjebak di dalam ruangan yang mirip seperti oven berukuran raksasa yang mungkin digunakan untuk melindungi tempat itu dari para zombie. Setelah berhasil melewati semua itu, tanpa disadari tiba-tiba salah satu zombie terjatuh dan langsung menggigit Jack, sehingga Archer terpaksa harus menembak Jack sebelum ia berubah menjadi zombie. Lalu ia juga mengambil flash disk milik Sadie yang dibawa oleh Jack. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan hingga akhirnya mereka tiba di sebuah tempat misterius, di mana di sana terdapat banyak sekali tenda serta peralatan lain dan juga obat-obatan yang mirip seperti tempat para pengungsi yang Melanie lihat di pantai sebelumnya.
Ternyata selama ini Valerie bekerja sama dengan organisasi bernama Hope for You, yaitu organisasi kemanusiaan yang menangani para pengungsi. Dan tampaknya mereka sengaja mengubah para pengungsi yang tak memiliki uang menjadi zombie agar mereka bisa menghasilkan banyak sekali cuan, sekaligus menangani krisis yang terjadi di negara mereka akibat banyaknya para pengungsi. Di sana, Melanie sempat bertemu dengan si bocil pengungsi yang kini telah berubah menjadi zombie, dan karena para zombie mulai berdatangan, mereka pun terpaksa masuk ke dalam sebuah ruangan sempit di mana di sana mereka harus bisa menahan para zombie yang mencoba menyerang dari dua arah yang berbeda sekaligus. Ketika Archer dan Melanie sedang berusaha menahan pintunya, entah mengapa Lewis justru kabur dari sana dan meninggalkan mereka berdua begitu saja, sehingga Archer pun menyuruh Melanie untuk pergi duluan, sementara ia akan menahan para zombie tersebut. Mendengar hal itu, Melanie terpaksa pergi dari sana karena ia tak ingin menyia-nyiakan pengorbanan Archer begitu saja, dan saat ia mencoba membuka salah satu pintu, tanpa disadari ternyata ruangan itu terhubung dengan salah satu ruangan yang ada di penginapan. Lalu ketika Melanie hendak keluar dari sana, tiba-tiba ia bertemu dengan Lewis yang saat itu sedang dikejar oleh para zombie, dan di sana Lewis akhirnya meminta maaf pada Melanie karena sebelumnya ia telah meninggalkannya. Tampaknya Lewis telah tergigit oleh zombie sehingga ia menyuruh Melanie untuk segera pergi dari sana, sementara ia terpaksa harus mengakhiri hidupnya sendiri karena Lewis tak ingin dirinya berubah menjadi seperti para zombie tersebut. Lalu ketika Melanie hendak kabur, ia sempat bertemu dengan Valerie yang mengajak Melanie untuk kabur bersama-sama, bahkan ia juga tahu di mana jalan pintas yang aman menuju ke dermaga, tanpa harus menerobos sekumpulan para zombie yang ada di luar sana. Meski begitu, Melanie justru marah sambil mengatai Valerie dengan nama-nama hewan, karena ia tahu bahwa Valerie telah mengorbankan para pengungsi hanya demi membangun pulau zombie ini, dan Melanie juga mengancam bahwa ia akan melaporkan tentang semua kebusukan Valerie, dengan mengandalkan bukti-bukti yang ada di dalam flash disk. Mendengar hal itu, Valerie berusaha mengambil senjata yang dibawa oleh Melanie, namun di saat yang bersamaan, para zombie tiba-tiba datang dan langsung menyerang dirinya, bahkan mereka juga memukbang tubuh Valerie, sementara Melanie akhirnya berhasil keluar dari ruangan kontrol. Dengan sekuat tenaga, Melanie pun mencoba terus berlari sekencang-kencangnya menuju ke arah dermaga, karena saat ini ia sedang dikejar oleh ratusan bahkan ribuan zombie yang mulai berdatangan dari segala arah. Tak lama kemudian, terlihat beberapa pesawat jet mulai membombardir dan meledakkan seluruh pulau tersebut, tetapi untungnya Melanie berhasil melompat ke arah laut tepat waktu, sehingga ia pun diselamatkan oleh helikopter yang datang untuk melakukan evakuasi. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, beberapa awak media mengatakan bahwa Melanie merupakan satu-satunya orang yang berhasil selamat dari kejadian mengerikan di pulau wisata zombie. Namun tampaknya tak ada yang tahu bahwa ternyata Archer juga berhasil menyelamatkan diri dari pulau tersebut. Selain itu, para awak media juga mengatakan bahwa para polisi sedang melakukan investigasi terkait isi dari flash disk yang menunjukkan bahwa organisasi Hope for You ternyata bekerja sama dengan Valerie dalam mensuplai jumlah zombie di pulau wisata zombie. Masyarakat pun mulai berasumsi para petinggi organisasi sengaja mengorbankan ribuan nyawa demi mendapatkan keuntungan pribadi dan hanya untuk memperkaya diri mereka sendiri, seperti beberapa kasus yang pernah terjadi di negara Wakanda. Di akhir film, saat seorang reporter sedang melaporkan berita tentang para pengungsi, mereka melihat ada banyak sekali zombie yang tiba-tiba muncul dari dalam lautan dan mulai menyerang manusia lagi, sehingga hal itu menyebabkan wabah virus zombie yang sebelumnya berhasil dikalahkan, kini mulai menyebar lagi hanya gara-gara seorang wanita yang ingin mendapatkan keuntungan dari pulau wisata zombie miliknya. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.